Kalau dibilang karena faktor mau menikah ini perempuan, ada. Oke. Kecil lah, ada salah satu faktornya di situ. Tapi yang terbesarnya adalah, dan sekarang saya di posisi hari ini saya baru tersadar bahwa lahir dari keluarga sederhana itu adalah sebuah privilege. Itu adalah privilege yang dimiliki oleh anak-anak yang lahir dari keluarga sederhana. Kenapa saya bilang privilege? Semua bank saya punya. Nah masalahnya uangnya saya tarik tunai buat main judi semua. Semuanya? Yes. Orang-orang yang mengenal saya dari jalur media sosial, dia hanya melihat lapisan luarnya, melihat di pencapaian saya ketika saya beli ini, beli itu, saya tunjukin usaha-usaha saya dengan waktu yang cepat. Kan dosa gue dulu juga banyak bro. Iya. Jadi kalau ada orang yang hujat gue, anggaplah sebagai pengurang dosa gitu loh bro. Dosa. Tapi masalahnya yang hujat gue tuh dikit banget gitu. Iya. Kalau dibilang karena faktor mau menikah ini perempuan, ada. Oke. Kecil lah, ada salah satu faktornya di situ. Tapi yang terbesarnya adalah karena saya dapat hidayah dari Allah. Saya dari kecil itu lingkungan saya muslim dan saya melihat, karena gini bro, sebelum saya mualaf saya pun juga udah di Jakarta ini udah nggak pernah ke gereja sama sekali. Jadi hidup saya tuh udah nggak ada arah gitu, nggak pernah ibadah dan lain-lain gitu. Makanya sampai pas ketemu ini cewek dan saya lihat juga wanita yang soleha, dia kan. Terus saya memutuskan kayaknya, gue mau jadi Islam aja. Saya memilih agama Islam. Dipelajari itu semua? Ya, dan saya belajar jadi baca Al-Fatihah itu yang ngajarin anak sama istri saya. Oh, Masya Ya. Allah. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Masya Allah. Ya, jadi saya belajar Al-Fatihah, diajarin di mobil sama istri saya gitu ya, ngobrol ya kan. Jadi istri saya itu tadinya ada saya kayak kendaraan gitulah ya, karena dia itu kan waktu habis nikah itu dia punya kendaraan yang dia pakai mobil dia, ya. Saya yang suruh dia untuk isi bensin, ke mall dia yang bayar semua. Jadi setiap hari itu beneran kamu kalau tanya ke orangnya, kamu geleng-geleng kepala. Gimana? Saya orang dablek banget, jadi setiap hari maunya ketemu dan Dia ngajak ke mall. Dia yang bayarin terus? Iya, dia yang keluar duit semua. Kok dia mau? Nggak tahu, tanya aja sama orangnya langsung. Udah nggak punya duit, Iya. pas-pasan, Iya. Iya. Terus dibayarin pula? Semua dia yang bayarin semua. 3 bulan bro, duit dia 35 juta habis. Hebat itu wanita itu, gua Habis. nggak tahu diapain sama bro ini ya. Ya, nah puncaknya adalah sebulan setelah saya mualaf. Sebulan setelah mualaf ya? Menikah dulu baru mualaf, apa mualaf dulu baru menikah? Enggak nyampe sebulan, berapa minggu setelah saya mualaf, saya kan tiap hari datang ke situ, sedangkan dia janda kan, janda anak satu, ini kan kampung ya, petakan gitu. Bapak-bapak kan suka ngumpul di pos kampling gitu ya. Jadi ngelihat saya setiap hari pulang malam datengin rumah janda gitu kan, itu kan jadi presiden yang nggak baik. Iya. Karena dia nggak punya suami, saya datengin tiap hari, digerebek sama RT. Subhanallah. Iya. Digerebek sama RT, yang hebatnya yang saya sampaikan, boleh tanya ke istri saya. Ketika istri saya melarang saya, kamu jangan tiap hari deh ke sini. Itu Pak RT udah ke sini. Dia merasa lingkungan ini kan terganggu karena aku kan janda nih. Kamu tiap hari datang ke sini, kamu jangan tiap hari deh, terus jangan malam-malam. Saya bilang apa ke istri saya? Kalau kamu larang saya tiap hari datang ke sini, hari ini juga kita putus. Nekat itu gue. Bilang begitu? Demi Allah. Nekat itu. Terus apa kata istri? Pilihan kedua, kita nikah. Saya kasih pilihan cuma 2. Kalau kamu larang saya setiap hari datang ke sini, kita putus hari ini juga. Jangan kenal aku lagi. Padahal muka gue buluk banget. Sumpah. Yang penting percaya diri. Sumpah. Saya tantang dia, putus atau kita nikah segera.
Alhamdulillah dia pilih nikah. Alhamdulillah pilih nikah. Akhirnya kami menikah. Bersyukur tuh. Akhirnya kami menikah lah 8 November 2019. Wah, bro, pas tanggal lahir gue itu. Serius? Iya. Wah, ini nanti 8 November itu. 8 November 8 November tanggal lahir gue. Woi, 8 November. gampang inget ya, pas anniversary kita ya kan, pas anniversary Tanggal 8 November 2019 saya menikah di KUA Pinang tanpa pesta. Kemeja pun saya pinjam, sepatu pun dibeliin teman saya lomba burung. Istri saya pakai kebaya pinjaman juga. Pulang, jadi cuma di KUA, ijab kabul. Habis itu kita pulang ke kontrakan, ya makan-makan sederhana aja sama keluarga aja. Karena nggak bisa ngundang apa-apa, nggak usah ngundang tamu dan lain-lain gitu kan. Nah dari situ sudah saya menjalani, nggak lama nikah istri saya hamil. Istri saya hamil. Terus kemudian kita ya seperti keluarga-keluarga kecil lain yang menjalani, saya pergi ke kantor tiap hari. Cuman memang saya pekerja keras, bro. Saya tuh ya pantang menyerah. Pantang menyerah gitu, dan saya selalu berhasil di setiap pekerjaan saya. Amin. Jadi saya selalu jualan banyak. Saya penyumbang omset terbesar di perusahaan marketplace penyewaan kantor virtual di Sai Sudirman Center. Disitulah saya kenal dengan namanya sosok Sabar Tobing. Pak Sabar Tobing ini yang sekarang jadi partner saya itu. Dia itu dulunya bos saya. Nah sebelum dia jadi bos saya kenalnya waktu di perusahaan lama ini, bro. Berkenalan di karena High Five ini? Bukan, di Ospas. Ospas, iya. Jadi bergerak di bidang? Penyewaan kantor virtual. Penyewaan kantor Tapi virtual. Dia bukan milik dia, jadi dia punya marketplace, website. Jadi orang-orang yang punya kantor virtual di Jabodetabek, di luar kota juga, nitip jual ke dia. Jadi begitu ada klien, dia refer ke sana, terus dia dapat komisi. Ya, jadi saya sampai 500 juta, saya omset saya di perusahaan itu. Saya jual apartemen mangkrak 2 tahun itu 12 unit per bulan. Karena emang saya ahli marketing, saya jago marketing, saya suka ketemu orang, saya suka presentasi, saya suka nawarin produk gitu kan. Nah, Maret 2020 awal tahun Covid datang. Ya, udah ketar-ketir itu. Ya kan, semua pembatasan penjualan saya mulai drop juga, ya kan. Di bulan Maret dikumpulin semua karyawan. Sama Pak Sabar? Bukan, Pak Sabar belum jadi bos saya. Bos saya Pak Kunal, orang India. Iya kan? Nah di situ OS ini? Di Ospas ya. Ya dikumpulin di sana, gaji kita nggak bisa 100% karena semua perusahaan, nggak cuma perusahaan saya sih. Jadi cuma 75% kita terima, ya kan? Karena pandemi ini global gitu kan. Nah jadi yang bikin saya kecewa itu, bro, bukan karena gaji saya cuma 75%. Jadi gara-gara saya telat absen, padahal saya penyumbang omset terbesar, dipotong lagi gaji saya 200.000 gara-gara nggak absen. Nah itu saya marah. Bermanfaat sangat bermanfaat buat saya. Apalagi istri saya lagi hamil kan, saya marah ke bos saya bilang, Pak, istri saya tuh lagi hamil, Bapak potong gaji saya. Gimana Pak, gini-gini. Terus orang India nggak suka, bro, punya karyawan yang seperti itu. Berani vokal gitu. Akhirnya saya dipecat 26 Maret 2020. Nganggur lagi, balik lagi ke pasar burung, jualan burung di situ karena nggak ada orang mau terima saya kerja waktu itu. Di Covid itu susah banget nyari kerja. Nah, Juni 2020 baru saya dihubungi sama Pak Sabar, ditawarin kerja jadi marketing di High Five. Pak Sabar itu tadi di sini kenalnya juga? Dari Ospas. Jadi waktu itu kan bermitra, Pak Sabar punya kantor virtual, ownernya High Five ini. Nah, bekerja sama dengan Ospas. Nah, di situ saya kenal Pak Sabar dari situ. Nah, ngeliat saya udah nganggur kan, dia tawarin saya kerja, gaji 4 juta. Nah, 3 bulan saya kerja, omset perusahaan dari cuman 50-70 juta, saya bawa aja gaji 300, 400, 500 juta gitu. Konsisten gitu kan. Nah, sampai perusahaan berkembang 1 tahun, berkat konsisten. Jadi saya megang semua kerjaan, Bu, marketing, business development, konten kreator. Itu belajarnya dari mana? Otodidak. Saya belajar dari YouTube, belajar dari Google, belajar dari webinar. Karena punya keinginan keras untuk maju, ya saya otodidak semuanya belajar. Nah, tuh guys, kalau kita mau dan kita mau belajar, pasti bisa. Pasti ada jalannya. Ya kan? Pasti ada jalannya. Yang penting mempunyai semangat ya. Iya, orang hidup pantang nyerah. Yes, orang hidup tuh yang paling penting adalah struggle. Dia punya semangat, jangan mau dipaksa oleh kehidupan, dikalahkan oleh kehidupan, kerja, usaha. Nah, benar-benar alhamdulillah kun fayakun terjadi di hidup saya. Ini perusahaan jasa, bro. Ya, perizinan, pendirian PT dan lain-lain, sewa kantor, branding usaha gitu-gitu ya. Saya bawa 1 tahun itu omsetnya luar biasa. Nah, ketemu jalannya, makanya saya bilang jangan ngatur Tuhan itu, karena proses hidup saya itu benar-benar kayak diatur semuanya sama Tuhan. Ketika saya berserah penuh pada pencipta saya, disitulah Allah itu menunjukkan kuasanya gitu. Tanpa saya harus ngatur-ngatur, karena saya buat apa ngatur pencipta saya? Besok belum tentu masih hidup kok. Saya tuh orang yang nggak pernah khawatir akan kehidupan.
Ya, jadi saya menjalani ikhlas. Tapi tetap usaha. Karena kebanyakan orang salah mengartikan ikhlas. Ikhlas tanpa usaha. Dia bilangnya pasrah, pasrah sama Tuhan. Nggak boleh. Berserah. Usaha diimbangi dengan tawakal. Itu yang saya lakukan. Nah, makanya setahun itu ownernya tadinya 5 orang High Five ini. 4 orang ini mengundurkan diri. Nah, saya masuklah akhirnya karena lihat kerja keras saya diangkat. Bro, PT 5 Sekawan Indonesia, bro, dibangun dari awal, tidak punya hutang 1 rupiah pun di bank. Boleh dicek. Hebat. Kita nggak main riba. Nggak ada hutang sama sekali. Boleh dicek konfirmasinya. PT 5 Sekawan Indonesia tidak ada pinjaman modal ke bank sama sekali dari kita awal. Walaupun terkena COVID. Betul. Justru kita COVID itu naik. Kebanyakan orang melihat kondisi COVID ini sebagai kesulitan. Tapi kok bisa naik gimana? Tapi gini loh, selalu kan dibilang dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Benar. Ini saya ngalamin banget. Setuju. Semua orang ada yang bisnisnya pariwisata hancur dan lain-lain. Tapi jangan salah, waktu COVID saya nikmatin banget apa? APD, perizinan APD. Orang bikin PT untuk masker, orang Indonesia kan latah. Satu bikin APD, bikin masker, kebanjiran order saya di situ. Karena saya bikin strategi marketingnya, untung dikit, yang penting quantity banyak. Jadi saya memberikan impact langsung itu ke klien. Kalau orang-orang lain punya duit banyak, perusahaan-perusahaan lain duit banyak, dia bakar iklan gede-gedean di TV. Saya nggak punya duit. Caranya bagaimana? Saya main di harga. Saya jual harga murah dengan kualitas yang bagus, pelayanan yang bagus. Karena saya nggak punya duit untuk bakar iklan di TV, di Google, ya kan? Akhirnya saya jual PT murah, sampai buka rekening cuma 4 juta, otomatis diserbu tuh. Nah, di situ banyak bidang-bidang usaha yang tumbuh di era COVID itu. Jadi bisa ngebantu orang juga. Yes. Nah, di situ mulai karyawan nambah-nambah. Dari 3 orang saya masuk perusahaan itu, Bang. Sekarang karyawan saya sudah 146 orang. Hebat. Jadi 100. guys, ya kita nggak boleh seuzon, ya kan? Kalau orang berpikir Bro John ini seperti orang-orang yang flexing-flexing, ternyata bukan. Yes. Ya, prosesnya ada. Ternyata prosesnya cukup panjang sampai di titik balik. Ya mungkin sepenggal tadi ya gue terus terang bro berpikir juga sedikit seuzon kayak 2019 belum ada apa-apa terus tiba-tiba naik. Memang ternyata bro ini udah punya basic, itu manusiawi. Udah pernah bekerja dengan sukses, jatuh bangunnya ada, dan betul. Itu di 2019 di titik lagi jatuh, alhamdulillah ketemu pasangan hidup yang mensupport dan orang tua bro selalu agungkan sehingga sangat Allah memberikan jalan untuk bro kembali bangkit lagi. Betul sekali. Jadi tidak ada kesuksesan yang instan bro. Semua dengan karena gini juga ya bro, saya perlu tambahkan sedikit. Orang-orang yang mengenal saya dari jalur media sosial, dia hanya melihat lapisan luarnya, melihat di pencapaian saya ketika saya beli ini, beli itu, saya tunjukin usaha-usaha saya dengan waktu yang cepat. Saya sedih kalau ada, apalagi saudara-saudara muslim ya, yang komen di situ, dia bilang, kok bisa 2 tahun, kok bisa 2 tahun? Kun fayakun kamu tahu nggak? Kalau udah kun fayakunnya Allah, 1 hari pun Allah ini yang maha gampang membalik-balikan, kayak membalikan telapak tangan. Setuju. Jangankan 2 tahun, sebulan pun kamu bisa dibikin sukses. Dan satu poin penting, mungkin bro setuju sebagai pengusaha. Jadi pengusaha ini soal mentalitas. Benar. Kalau kita punya value yang selalu mikirin orang lain, ya pertama dari lingkungan terdekat kita tuh selalu pengen bahagiain keluarga kita, orang tua kita, anak istri kita. Terus nanti ada teman kita atau di jalan lihat orang susah, aku kepengen bantu, empati yang ini. Jadi kalau kita punya bakat yang suka peduli sama orang, punya bakat calon jadi pengusaha. Karena jadi pengusaha itu bukan selfish. Benar. Seorang pengusaha itu bukan selfish mikirin diri sendiri. Yang penting gua kaya, itu bullshit, tidak ada. Pengusaha yang sejati adalah otaknya selalu bekerja bagaimana bisnis saya jalan, karyawan saya terpenuhi semua, makmur masa depannya, menghidupi orang lain, ngurusin orang lain jadi pengusaha itu. Benar sekali. Karena pengusaha itu tidak ada yang menggaji, yang menggaji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yes, saya setuju, bro. Ya? Saya setuju. Karyawan sudah tahu tanggalnya gajian, dia pasti gajian. Kita sebagai pengusaha kita mikirin urusan banyak orang. Benar sekali. Mikirin perlu orang. Yang menggaji adalah Allah. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah tentu. Betul. Setuju ini dengan. Jadi Bro John ini ternyata tidak seperti apa yang isu di luar bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Ternyata tadi dijelaskan dan jasa tanpa modal itu benar sekali. Betul. Ternyata High Five itu perusahaan
yang dimana juga membantu pelaku usaha pemula ingin memiliki legalitas betul. Resmi melek legalitas, untuk melek legalitas, bisa usaha, bisa maju sehingga win-win. Ya, dan perpajakan juga, Bro. Kita kan pegang perpajakan juga. Partner saya ini kan SEMM, AKCA, CTL, CTAP, BKP, pengacara pajak. Jadi setiap orang sekarang ini kan, Bro, orang mau bikin PT itu, dia harus tertib pajak, Bro. SPT tahunan pribadinya 2 tahun terakhir harus clear. Nah, negara pun juga dengan hadirnya perusahaan saya, jadi hadirnya HFF ini lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat Indonesia, membantu UMKM melek legalitas, otomatis negara juga dapat pendapatan dari PNBP yang dibayarkan dari akta, dan dari perpajakan negara itu melalui HFF ini kita edukasi orang untuk paham dan taat pajak. Karena kita nggak bisa menghindar dari pajak, Bro. Nah tuh guys, jadi lihat apa yang dilakukan sama Bro John ini ternyata manfaatnya banyak. Amin. Ya. Amin. Untuk teman-teman yang pengen buka usaha, nah, bisa langsung kontak highfive.co.id. High Five. Saya sekarang punya 6 perusahaan sampai, Bro. Nah, Bro John punya 6 usaha ya? Ya, jadi dari HiFive itu berkembang selalu saya ada opportunity, kesempatan saya ambil. Setuju. Ya, saya pernah dengar quotes ada ceritanya tentang Bill Gates. Ya, Bill Gates ketemu dengan seorang wartawan. Si wartawan ini ditawarin cek kosong sama Bill Gates. Dia suruh tulis, kamu mau nilai berapapun, saya orang kaya, tulis cek itu. Si wartawan ini bilang ke Bill Gates sambil marah, dia bilang, kamu menghina saya memang tidak sekaya kamu. Tapi kamu suruh saya tulis cek begini, apa kamu pikir saya nggak bisa menafkahi keluarga saya dari profesi saya? Oke, saya minta maaf Bill Gates. Nah, berapa lama kemudian si wartawan balik nanya ke Bill Gates, Bill Gates, kok kamu bisa sih jadi salah satu orang terkaya di dunia? Jawaban Bill Gates apa? Karena saya bukan kamu. Loh, kok bisa? Ya karena saya bukan kamu. Orang yang menyia-nyiakan kesempatan. Di depan, tadi saya sudah tawarin kamu suruh tulis cek kosong dan saya punya kemampuan untuk memberi kamu uang. Tapi kamu tolak. Saya bukan orang seperti kamu. Kalau saya di posisi kamu tadi, saya akan tulis nilai sebesar-besarnya untuk saya jadi orang kaya. Nah, yang itu yang saya lakukan, Bro. Begitu HiFive, saya dapat klien, saya hablon minanas, saya ajak silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Ketemu peluang, saya beli saham pabrik skincare, John Skin. Dan alhamdulillah sekarang jadi manfaat untuk banyak orang. Sudah hampir 1000 brand terdaftar, saya sudah mencetak 1000 pengusaha skincare. Terus saya buka usaha John Tex, kemudian saya buka usaha John Traktor, ya konstruksi, ya sampai berkembang ke John Tainment. Saya udah ada 6 bidang usaha sekarang. Jadi saya sekarang berkembang punya 6 usaha itu karena itu tadi, filosofi yang tadi itu. Melihat opportunity. Jadi life is all about momentum. Semua itu ada kesempatan, ambil. Ada kesempatan, ambil. Saya orang bodoh, saya lulusan SMA. Nggak usah banyak mikir, jalanin aja dulu. Ngelangkah aja dulu ke depan. Karena ketika kita melangkah ke depan, kaki kita nginjek paku, tinggal dibersihin, tinggal diobatin. Kan kita nggak tahu kalau kita nggak ngelangkah ke depan, bagaimana kita tahu? Ternyata kita nginjak berlian. Jadi saya tuh orangnya tuh selon. Mau ada tawaran saya riset sebentar. Oke, eksekusi, jalanin. Jalannya dulu. Urusan berhasil apa enggak, kun fayakun. Manjada wajada. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah ada hasilnya. Ada hasilnya. Setuju. Ya, gitu, Bro. Itu jadi ini hebat banget. Ya. Jadi teman-teman ya kan yang mendengar ini, yang nonton ya. Jadi Bro John ini tidak seperti apa yang di luar itu yang sepotong-sepotong gitu kan. Punya 6 perusahaan, ya pasti bisa. Tapi nggak kan, apa-apa gitu. itu wajar. Yang penting bagaimana melihat peluang. Melihat peluang, kembangkan. Lihat peluang, kembangkan. Ya kan? Harus konsisten. Dan itu apa yang saya juga laksanakan sebagai pelaku usaha. Dulu saya punya usaha 1, 2, 3 sampai sekarang ya alhamdulillah gitu ya. Usaha yang saya rintis gitu kan. Juga karena setiap pengusaha itu selalu melihat opportunity, gitu kan ya. Kesempatan dan begitu ada buat lakukan, hajar langsung. Itu setuju banget. Satset kalau bahasa kaya satset. Iya. Satset, yang penting ada peluang, sikat. Kita lambat sedikit diambil orang lain. Itu. Nah, jadi ini bisa jadi pembelajaran. Tapi juga. Semua bisnis saya selalu saya putuskan ketika bisnis ini bisa jadi manfaat untuk banyak orang. Nah, jadi kalau ingin buat bisnis jangan hanya untuk memperkaya diri. Tapi bisa berdampak kepada orang banyak. Tidak akan langgeng, kan? Bro. Dan akhirnya akan berdampak pada kita juga. Itu pastinya. Pastinya. Jadi apa yang kita buat untuk orang dan kembali lagi ke kita, dan itu pasti akan langgeng. Dan saya setuju di filosofinya. Di kita sama kan, di Islam kita diajarkan kalau kita selalu memberi kemudahan untuk orang lain, urusan kita pun dimudahkan. Benar sekali. Emang top, Bro Jo. Nah, sama satu lagi nih Bro Jo nih, ya kan? Yang gue pengen tahu juga kan banyak nih. Bro John kan viral.
kemarin ada yang anak menjadi satpam terus tiba-tiba yang rawat ibunya itu 11 tahun ya kan. Bro John terus mau kasih gaji, akhirnya dia nggak mau. Terus juga ada lagi juga belum yang mau, bukannya nggak mau, belum Oke. mau, dia masih terus gampang ada, ya. Terus ada lagi juga yang masalah neneknya ya mandi gitu-gitu kan. Oh iya. Terus 200 juta gitu Iya, kan, tiba-tiba. Iya. Nah ini apakah cuman memang flexing viral-viral Oke. aja Bro John? Iya. Apa memang apa sih? Nah kan kadang-kadang ada ngomong gini, itu paling flexing aja tuh. Pansos aja. Atau orangnya dibilang udah. Nih, lu bilang aja belum mau kerja, padahal memang bro nggak mau kerjain, gitu kan? Atau gimana kan? Banyak tuh komen-komen gitu kan ya. orang buat gimmick gitu kan? Yes. Kan gimana sih? Ya, Gitu. jadi yang pertama, kenapa saya mau bantu Tiko? Karena kisah dia sama dengan kisah saya tahun 2019. Okay. Saya sayang banget sama ibu saya, tapi saya nggak punya kemampuan untuk bagaimana berbakti sama orang tua. Yang tadi yang cerita tuh ya? Iya, jadi ketika ngeliat sosok Tiko ini anak muda yang benar-benar mencintai ibunya, tapi dia nggak punya solusi jangka panjang, dia nggak punya penghasilan tetap yang cukup mumpuni untuk merawat ibunya yang ODGJ kan. Makanya saya hadir. Kalau dibilang pansos sama sekali tidak, karena sebelum saya stitch videonya Tiko, pengikut saya sudah 3 juta di TikTok. Oke. Kalau pansos itu kan orang yang tidak dikenal sama sekali, dia nimbrung di orang yang lagi viral supaya dia terangkat popularitasnya. Saya sebelum stage videonya si Tiko, pengikut saya udah 3 juta di TikTok. Di Instagram udah 400.000, YouTube saya udah 100.000 subscriber. Gitu kan. Jadi bukan itu. Kayak saya kan melihat Tiko ini buat saya, karena gini bro harus paham, 146 karyawan saya masih seleksi sendiri. Yang saya nilai dari karyawan saya bukan latar belakang pendidikannya apa. Sama gitu. Yang saya nilai adalah dia punya adab, attitude, komunikasi skill. Itu yang paling penting. Itu. Karena orang kalau sudah punya adab, saya bisa masukin ilmu. Bener. Tapi kalau orang nggak punya adab, Nggak bisa masukin ilmu. dia nggak bisa masukin ilmu. Nah, tuh guys, lihat ya. Adab atau akhlak itu penting. Number one, harga dalam mati. kehidupan. Harga mati. Nah, dan di situ saya melihat ada 3 poin penting yang saya bisa bantu dia. Karena saya punya perusahaan ada 6, saya pengusaha, saya mampu untuk bantu dia. Yang pertama dia pengen sekolah lagi. Oke. Yang kedua dia pengen kuliah. Yang ketiga dia pengen kerja yang lebih baik. Saat ini dia gaji satpam. Nah saya sebagai pengusaha yang punya kemampuan, dia nggak perlu lewatin tahap A, B. Meskipun saya juga statement sampaikan bahwa saya bisa kuliahkan kamu juga. Langsung saya lewatin ke level yang dia inginkan. Bekerja lebih baik. Saya kasih gaji minimal 10 juta. Minimal itu. Kalau dia butuh 20 juta, saya bayar gaji dia 20 juta. Tuh. Ini saya bicara di media bro. Bagaimana saya mau inkonsisten dengan, saya pengusaha. Pengusaha ini ketika kita sudah salaman aja, itu sudah surat perjanjian bro. Benar sekali. Iya kamu pengusaha kan. Kalau kita sudah Kalau berjabat sudah tangan komit, gini, udah. ini nggak perlu tanda tangan kertas lagi bro. Deal. Nah sama saya pengusaha. Kalau saya sudah bicara Sudah akad lah. Sudah akad itu. Saya bicara gaji kamu minimal 10 juta, bisa sampai 20 juta, itu akad saya. Tinggal masalahnya sekarang gini, bro pasti setuju, kita tidak akan pernah bisa menolong orang yang tidak mau ditolong. Setuju. Karena yang bisa menolong orang itu diri sendiri. Life is a hidup itu peluang pilihan. ada, kalau tidak mau dilaksanakan, saya nggak cuma tawarin gaji loh, rumah dia 800 meter persegi, saya punya perusahaan kontraktor, saya renov total. Karena rumah dia ini nggak bisa cuma dicat ulang bro. Anda perusahaan konstruksi juga. Ini rumah udah belasan tahun, bangunan strukturnya udah rapuh, kita harus cek ulang lagi. Kalau mau dibikin layak, ya layak sekalian. Saya janjikan renovasi total, saya isi perabot, tapi sampai detik ini malah saya lihat video-video yang di YouTube malah dicat-cat doang begitu. Ini bukan solusi gitu. Tapi kembali lagi, kita nggak bisa tolong orang yang nggak mau ditolong. Kenapa dia nggak mau ditolong? Masih galau, karena terlalu begitu videonya saya nawarin kerja itu viral. Terus ikut-ikutan, semua orang pengen nawarin dia kerja, ngasih ini, ngasih itu. Dia anak umur 23 tahun, nggak punya saudara lain. Orang tuanya ODGJ, dia nggak tahu diarahkan. Padahal saya komit, saya bukan orang yang superman. Saya punya super team. Jadi super team saya ini bisa membentuk juga karakternya Tiko. Anak-anak muda semua karyawan saya di bawah 30 tahun. Ya, dan saya akan mentorin dia langsung. Success story saya ada dari karyawan, dari gelandangan. Saya 2 tahun punya 6 perusahaan. Artinya cukup capable, cukup punya kompetensi saya untuk ngarahin dia dari zero to hero. Nah tapi kalau orangnya nggak mau untuk saya arahkan atau belum mau, jawaban terakhirnya belum mau. Dia masih galau. Tapi kan saya bilang, tawaran saya ini berlaku seumur hidup untuk Tiko. Jadi selama saya masih hidup ya video ini tuh, selama hidup tuh. Ya, Tiko nggak perlu lihat video ini, setiap hari saya WA dia. Oh, WA. Saya WA pribadi dia. Hebat loh.
Jadi komit itu benar-benar, ya tadi saya bilang A ya A, B ya B, nggak bisa A jadi Z, nggak bisa. Nah kalau yang viral-viral mandi lumpur itu, ini sama bro, kenapa saya ikut nimbrung di postingan itu? Ini orang tua ibu-ibu, 70 tahun lebih, malam-malam disuruh mandi di kolam, satu koin mawar, saya kan main TikTok. Saya tahu satu koin mawar itu nilainya $0,001, artinya 15,8 rupiah. Orang dibayar 15,8 rupiah, dia suruh menyiksa diri. Dan ini notabene orang tua umur 78 tahun. Ya, saya sudah coba himbau, saya sudah komen di live-live-nya segala macam, tidak digubris. Makanya saya bikin video speech itu. Karena banyak netizen saya yang minta bantuan saya untuk, Om John tindak dong, kan Om John sayang sama ibu. Oke, saya tindak, saya kasih solusi dulu. Saya kasih solusi, ayo kamu kerja sama saya aja daripada kamu live seperti itu. Ya, nggak taunya dibalas di video, Om John kalau nggak mau lihat saya live begini, kasih saya 200 juta untuk modal. Kan itu. Akhirnya alhamdulillah, gila. Ya, itu saya bilang. Alhamdulillah berapa hari kemudian dipanggil sama manajer saya, ngubungin saya, Om dipanggil sama Pagi-Pagi Ambyar. Acaranya apa? Enggak, ngebahas tentang yang mandi lumpur. Tapi nggak diceritain ternyata orangnya datang sama neneknya. Jadi begitu saya di belakang layar aja, nih istri saya ngeliat muka saya udah begini aja udah. Nah begitu ditanya sama hostnya, respon Om John apa? Marah saya bilang. Saya sangat marah, saya sangat kecewa. Bahkan pertegas saya statement saya, ada di postingan saya, tadi saya di TikTok, saya bilang, kamu cuma saya kasih 2 pilihan. Dan saya punya hak untuk memberi kamu 2 pilihan. Pilihan pertama, kamu hentikan aktivitas ini, ya, jangan live lagi seperti ini, dan kamu kerja sama saya. Atau kamu mau kerja yang lain deh, terserah lu sendiri yang live diguyur kotoran, diguyur pasir, asal lu yang live, bodoh amat saya. Jangan orang tua. Saya bilang, kamu kalau nyiksa orang tua, kamu urusan sama saya bilang. Karena saya sangat memuliakan orang tua, saya sangat sayang sama orang tua, dan buat saya ini presiden yang buruk, didikan yang buruk untuk anak-anak muda kita. Jadi dia nggak respect sama orang tua disiksa kayak gitu, ini dampaknya, efek dominonya panjang. Pilihan kedua, kalau kamu nanti sampai masih muncul di live kamu, ya kamu nyuruh orang tua mandi begitu tengah malam, saya polisikan kamu dan 1.000.000% saya jamin kamu masuk penjara. Bagus tuh. Nah ini apa yang Bro John lakukan ini kan untuk memuliakan orang tua, ya kan? Mengajarkan, mendidik anak muda bagaimana menghargai orang tuanya. Bukan orang tuanya yang disiksa, tapi kalau menyiksa, ya masih muda. Ya lu sendiri kalau mau, kalau lu memang mau nyari duit, ya lu berjuang sendiri. Nah yang ketiga, baru-baru ini, hari ini alhamdulillah, ada salah satu pegawai minimarket yang viral, dia dipecat, mau dipecat gara-gara dia baru training 2 hari, gara-gara dia nggak sapa pelanggannya. Dia di videoin, diviralin. Sambil nangis-nangis ini anak. Saya lihat ekspresi dia ini butuh banget kerja. Perempuan, orang Serang. Saya baru tahu dia orang Serang. Saya bikin video, saya bilang, Dek, jangan nangis lagi. Udah kerja sama Om John aja. Alhamdulillah, cepat diketemukan. Hari ini dia ke kantor saya, dan hari ini sah dia bekerja di perusahaan. Top. Hari ini dia sah. Namanya Citra. Sudah saya kasih seragam. Semua karyawan saya masuk, dapat laptop, dapat handphone. Saya bilang, gajinya sudah pasti lebih besar daripada di. Nah, tuh. Nanti ditit ya. Iya. Jadi Bang John ini bukan cuma viral-viral semata, tapi konkret. Berarti ini beneran pengusaha. Kalau pengusaha itu biasanya konkret. Iyalah, harus paten. Harus paten. Iya, ya? Kalau pengusaha nggak bisa di. Kalau ini top ini, top ini. Kita kan yang dipegang mulut kita. Ya, tapi satu hal yang Bro bisa amatin, timnya Bro boleh amatin. Postingan saya 95% komen positif. Boleh dicek. Saya punya analisisnya. Dan bisa Bro scroll aja ribuan komen ya. 95% komen positif. Paling hanya sebagian besar. Saya berharapnya kalau bisa 50-50. 50-50. Ini semuanya. Karena kadang kita kalau terlalu dipuji-puji terus juga saya tuh sampai sekarang ya orang yang paling nggak bisa ngerasain star syndrome. Saya ketemu orang aja tuh kayak misalnya suruh sembunyi-sembunyi, nggak bisa saya. Karena ya saya masih merasa diri saya apa adanya sih, kayak duduk emperan, makan di warteg dan lain-lain. Bukan jadi hartamu boleh bertambah, tapi karaktermu jangan pernah berubah. Tetap jadi orang yang rendah hati. Iya. Mau kita naik setinggi apapun, tetap harus jadi seperti kita. Stay humble, karena itu rendah hati itu yang menjadikan kita bisa disebut sebagai manusia seutuhnya. Setuju. Itu. Dan itu yang membuat kita lebih long life di posisi yang terbaik. Gitu jadi kenapa saya bilang kalau bisa 50-50? Kan dosa gue dulu juga banyak Bro. Jadi kalau ada orang yang ngujat gue, anggaplah sebagai pengurang dosa gitu loh Bro. Tapi masalahnya yang ngujat gue tuh dikit banget gitu. Karena mereka benar-benar yang menyimak banget, yang
netizen kan orangnya kan jeli, dicek semuanya ini gini-gini, dikonfirmasi ke tetangganya. Lu dulu main Bener burung, nggak? kenal nggak sama nih Bener orang? ya. Lihat Facebooknya, oh iya bener, fakta. Makanya nggak ada yang hujat saya. Karena semuanya by fakta. Semua by fakta, kita nggak bisa berbohong, kita nggak bisa pakai topeng hari gini. Semua orang bisa cek informasi. Jadi Bro John ini bukan seperti yang flexing, dia Bukan, nah. apa adanya. Cuman memang gua hobi flexing. Oh, hobi. Tapi kan duitnya kan duit Apa adanya. hasil sendiri, bukan duit orang titipan. Saya nggak Coba punya lihat dulu endorse. cincinnya. Ini. Nih teman-teman ini bisa lihat ya. Bedanya ini, yang ini nggak punya cincin, yang itu cincin. Nih teman-teman bisa lihat nih, yang pecinta Cincinnya tuh. batu sama diamond nih ya. Tangan kanan gua 2M ini. Wih, itu tangan kanannya 2M, Bos. Cek nih, zoom nih. Ini tangan kanan gua 2M nih. Gimana? Wah, yang ini coba tuh. tapi saya berani ngomong dengan leluasa karena saya nggak harus menjaga perasaan orang lain. Iya. Ini duit gua sendiri Iya, gitu loh. iya, Belinya pakai duit sendiri, betul nggak? Kalau orang Tanpa hutang. Tanpa hutang bank. Iya, kalau orang yang hartanya dititipin, kekayaannya lu pura-pura jadi orang kaya deh. Ya, gue support nih, gue sponsorin nih. Mana berani dia bicara kayak gini, jaga perasaan orang lain kan? Kalau saya nggak ada yang perlu saya jaga perasaannya. Karena ini gini loh. Ini apa yang saya sampaikan ini sekali lagi teman-teman, bukan riak, bukan pamer, bukan ini. Tapi saya hadir untuk memotivasi Anda bahwa saya bisa, saya manusia, kamu juga manusia, kamu bisa, saya bisa, pasti kamu juga bisa. Ini yang bagus. Apa yang dilakukan sama Bro John ini bukan untuk ria, bukan untuk pamer. Untuk tujuan yang baik. Tapi tujuan yang baik untuk memotivasi teman-teman. Kamu udah dengar lagu saya belum? Apa tuh? Yang Jangan Ngatur Tuhan. Oh. Aku manusia, kau juga manusia. Itu buatan sendiri? Kalau aku bisa, kau juga pasti bisa. Oi. Jangan pernah ucapkan aku tak bisa. Ini. Positive vibes aja, kau kan mendapatkannya. Kuatkan doamu, jangan lupa orang tuamu. Hargai hidupmu, hargai hidupmu. Jangan ngatur Tuhan, kuasai dirimu. Tetaplah percaya, rencananya pasti indah. Wah. Coba selengkapnya nonton di Keren. YouTube gua. Ini. Judulnya Tuh. udah ada di Lihat tuh di YouTube-nya tuh. udah ada di Spotify udah ada. Judulnya Jangan Ngatur Tuhan, nanti ketemu. Wah, penyanyi, udah pengusaha, penyanyi, iya. Wah, diborong semua nih, iya. Waduh, makasih banyak nih Bro John. Nah, dari tadi kan Bro John udah cerita semuanya, dan gue sekarang juga udah mulai terbuka, mulai tahu bahwa Bro John itu tidak seperti apa yang dipikirkan orang-orang, ya. Dan mungkin ada nggak yang Bro John mungkin pengen tanyain sama gue gitu kan? Kalau ada silakan. Ya, pastinya saya pun juga cukup kagum banget dan saya bangga banget pertama kali saya ketemu Bro ini. Saya lihat Bro ini juga benar-benar ternyata juga bukan balungan gajah. Ampun. Bukan, maksudnya keluarga ada tapi tidak memanfaatkan harta orang tua, benar-benar katanya cuma dikasih duit sama laptop doang ya. Duit cuma berapa juta? 5 juta. Cuma dikasih laptop doang. Oh, cuma dikasih laptop Iya, doang. Dan jadi waktu sekarang mau usaha berkembang dikasih punya laptop usaha. doang. Itu tipsnya apa Bro? Kalau kamu jadi pengusaha? Tadi seperti apa yang Bro sampaikan, hampir 90% Wih, luar biasa. sama kita. Value kita sama ya. Orang tua, ya, orang tua jujur, Yes. komitmen, Yes. tangguh. Ini yang gue pegang. Oke. Dan itu hampir yang tadi Bro semua ceritakan, Yes. ya kan? Cuman perbedaannya, kalau memang gue dari kecil nggak suka yang namanya judi, Wih. gue nggak suka gaya hidup, Iya. ya, dan nggak suka minum alkohol gitu ya. Wih, luar Emang biasa, Masya Allah. jadi cuman gue suka jalan-jalan, pergi traveling, traveling ya, atau holiday. party, gue suka party. Iya. Tapi Tapi walaupun having gue fun aja nggak apa namanya tidak Say no to drugs ya. say no to drugs, Yes, say no to no drugs. alkohol gitu Iya. kan. Karena gue berkaca dari kakak-kakak gue yang suka minum, yang gue Iya. melihat oh ternyata karakternya jadi beda. Nah itu gue nggak suka gitu kan. Dan gue melihat lebih fokus terhadap kerja, usaha. Iya. Gue cari uang nggak gampang, Iya. ya kan? Masa gue buang Iya, gampang gitu kan? Keren. Jadi lebih baik gue investasinya Yes. di tanah. Wih, properti ya. Silakan Jadi- properti ini ya. Jadi dalam hidup gue, daripada gue punya uang banyak nanti akhirnya habis, Ya. lebih baik gue punya properti yang bisa menghasilkan uang terus. Berarti jadi dong nih ya, si John diracuni beli properti di Bali dong ya. John Beli tadi villa udah gue ya.
Tadi buka udah gue racunin soalnya guys. Dia udah Gue ngeracunin suruh gua, guys. beli villa gue di Beli Bali. villa berapa M itu di Bali ya? Gue di Bali kebetulan ada 9 villa. Gue Iya. ngedevelop 9 villa. Satu villanya tuh harga 5 miliaran. Oke. Nah, gue bilang, bro, lo mendingan belajar jadi pengusaha properti. Properti ya. Beli villa 5 miliar. Jadi kalau tapi ke Bali tiap nggak usah, bulan, ya. nanti bro nggak usah pusing lagi, dapat duit tiap bulan dari hasil villanya. Iya, jadi tiap kalau mau ke Bali nggak usah nyewa nggak hotel usah ya, nyewa hotel, ke punya villa villa sendiri ya. gitu Kalau kan. perlu di depan villanya tulisin namanya villanya John LBM. Kalau saya punya satu hal nih bro, saya punya tips sukses ada namanya fatal. Ini perlu saya sampaikan ke netizennya bro. Ya dalam kita bekerja kita harus fokus. Ya, kita mengerjakan sesuatu, fokus itu penting. Setuju. Nah yang kedua, kita punya attitude, adab. Jadi ketemu orang, jangan nunggu orang senyum dulu sama kita. Kita senyum dulu, kalau perlu kita tarik dulu tangannya. Kalau perlu kita ketemu orang yang lebih tua daripada kita cium tangannya. Ini attitude. Ini adab kita ketimuran. Ini yang membuat orang tuh jadi respect sama kita. Ya, eye contact waktu kita bicara. Yang ketiga adalah tekun. FAT. Ya, tekun ini kita mengerjakan sesuatu jangan terpengaruh. Nanti ditawarin ini aja belum lu beresin, belum lu delete, belum lu gedein. Udah jadi nemplok lagi yang gedein dulu, kamu udah bidang, besarin dulu, tekunin dulu sampai berhasil atau setengah berhasil lah, baru lu coba yang lain. Tapi ini karena kita tidak bisa mengerjakan dua hal yang bersama di waktu yang bersamaan. Ya. Terus yang keempat adalah antusias. Bro lihat dari awal kita podcast, meskipun gue dari pagi jam 6 pagi, ini sampai jam segini belum pulang. Lihat kan antusias saya dalam berbicara, ekspresi semangatnya saya. selalu ada gitu. Because apa? Orang happy bicara dengan orang yang antusias. Daripada orang yang, oh iya bro, beda. Looks-nya beda. Saya orang yang antusias. Vibe-nya beda. Positive vibes. Jadi benar-benar kita itu dengan antusias itu membuat orang itu pun bergairah untuk berbicara dengan kita. Yang terakhir adalah lentur, adaptive people. Baru ketemu sehari, baru ketemu 1 jam, lu berasanya udah kayak tahunan. Yes. Dan dalam berdagang harus lentur juga. Untung sedikit, yang penting kuantitasnya banyak. Setuju itu. Nah itu udah gue buktiin, High Five itu klien dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Semuanya, high five. Seluruh Indonesia, high five. High five. Wah, makasih banyak bro. Thank you, bro. Gua hari ini banyak juga dapat inspirasi baru dari bro gitu kan. Saya juga gue melihat ke depan juga sudut pandangnya juga lebih tambah lagi dari bro kan ya. Thank you. Wah, saya juga banyak dapat ilmu-ilmu baru dari Bro Novel. Ini top ini ya. Ternyata menikah itu bikin bro makin lebih sukses. Selalu ada wanita hebat di belakang pria sukses. Itu. Jadi guys, ingat ya, apa kata Bro John? Orang yang sukses itu harus fokus, ya, sayang dan hormati orang tua, ya, dan harus mempunyai sifat yang tangguh dan konsisten. Betul. Fatal. Ya. Jadi kalau kalian yang ingin sukses seperti Bro John, jangan lupa tadi apa yang Bro John sampaikan, ya. Jangan lupa semua tongkrongan novel, saya yakin kalian bisa sukses seperti Bro John. Kalau ingin sukses, ikuti kata-kata Bro John. Jangan cuman ditonton doang, diikutin juga. Nanti akan sukses bisa lebih daripada Bro John. Tambahan sedikit dong, boleh? Nanti di-cut ya, nggak apa-apa ya. Tambahan sedikit dong. Seperti yang Bro John bilang, usaha terus, jangan ngatur Tuhan. Tuh, usaha terus, jangan ngatur Tuhan. Jadi ikutin aja semuanya. Mantap, thank you brother. Makasih banyak. Siap.